Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-temanku semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini tanpa ada suatu kendala apapun. Kali ini izinkanlah saya Nurvita Amiati dengan NPM 21103011021 memberikan pidato mengenai Bulan Bahasa dan Pembaruan Bahasa KBBI. KBBI merupakan singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa di dunia. Kita tentu ingat mengenai sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tetapi juga sesuai dengan aktivitas dan tempatnya. Dengan semangat Bulan Bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Bulan Bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang bahasa dan sastra, yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun bulan bahasa ini hanya setahun sekali, bulan bahasa menunjukkan bahwa rakyat negeri ini memiliki kepedulian. Fakta menunjukkan kalau generasi muda saat ini lebih banyak mengembangkan bahasa gaul ketimbang memperhatikan bahasa yang baik. Memang tidak terlalu salah juga apabila berkomunikasi dengan bahasa gaul. Hanya saja ketika bahasa hanya sebatas menyampaikan pesan belaka, kualitas berbahasa yang baik tidak bakal atau tidak akan tercapai. Bulan Bahasa sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas berbahasa secara baik dan benar. Tapi jangan pula hanya sekedar pada bulan Oktober saja, karena berbahasa merupakan proses yang harus dibiasakan. Semakin terbiasa untuk berbahasa dengan baik, semakin membantu kita untuk terus berkembang. Bulan Oktober tidak sekadar menjadi bulan bahasa, tapi juga sastra. Kita pun sebaliknya perlu belajar untuk memberi porsi yang cukup pada bidang sastra. Masalahnya untuk bidang ini pun kita masih ketinggalan dari negara-negara lainnya. Para siswa perlu mengenal lebih banyak karya sastra, tidak hanya untuk melengkapi kegiatan belajar bidang studi bahasa dan sastra Indonesia saja, tetapi juga untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang diungkapkan dalam setiap karya sastra. Dengan Bulan Bahasa diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan keinginan, kemampuan ilmu, dan pengetahuan kita dengan berbahasa Indonesia.
negara kita tetap bersatu, padu, dan tidak ada perbedaan. Meski berbeda budaya ataupun adat, tetapi persatuan tetap kita pegang teguh dengan bahasa Indonesia. Demikian pidato ini saya sampaikan. Dengan perayaan Bulan Bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta pada bahasa Indonesia. Semoga rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga selamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.